Rusia jebol Mariupol, pasukan negeri Islam takbir di Ukraina. Militer Rusia dan pasukan gabungan federasi telah berhasil menembus masuk ke kota Mariupol. Salah satu wilayah penting yang selama ini menjadi basis kuat kelompok neo-Nazi Ukraina Azov. Berdasarkan informasi yang didapatkan FIFA militer hingga Jumat, militer Rusia telah menguasai sebagian dari wilayah Mariupol. Upaya militer Rusia untuk bisa masuk ke kota ini bukan perkara mudah, karena mendapatkan perlawanan keras dari militer Ukraina dan pasukan rezim Azov yang kini tengah tergabung negara dan nasional Ukraina. Yang menarik perhatian dalam perang di kota ini adalah militasi dan tentara-tentara militer China atau dikenal pasukan Kedrov dalam pertempuran menjebol pertahanan Azov di Mariupol. Pasukan negeri Islam ini bergerak masuk ke Mariupol bersama dengan pasukan angkatan darat dan marinir Rusia. Di wilayah yang telah dikuasai militer Rusia, dan pasukan Ramazan Kadyrov mulai intens melakukan sweeping di permukiman warga. Dan saat ini, China juga mulai menambah pasukan ke Mariupol untuk melaksanakan operasi pengusungan penuh terhadap kota tersebut. Seperti diketahui, Ramazan Kadyrov mengerahkan ribuan pasukan tempurnya Ukraina sejak Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan tentang operasi militer khusus bagi pasukan China. Perang Ukraina adalah bagian dari jihad menegakkan kebenaran. Perang Rusia di Ukraina yang bergerak lambat memasuki minggu ketiga. Pimpinan Rusia Vladimir Putin dikabarkan mencari seseorang untuk disalahkan. Laporan muncul bahwa Jenderal Roman Gavrilov, wakil kepala unit Rescravida Rusia, telah ditangkap oleh Dinas Keamanan Federal Federasi Rusia atau FSB yang ditakuti. Alasan penangkapan Gavrilov tidak segera jelas. Melansir Daily Star pada Kamis, satu sumber yang dikutip dari Christo Goris dari Blintriad mengatakan tuduhan itu adalah pemborosan bahan bakar. Sementara tuduhan yang lebih serius adalah tentang kebocoran informasi, penelitian yang menyebabkan hilangnya nyawa. Seorang kabar Rusia Pauda melaporkan bahwa Putin mengerahkan pasukan khusus Rescravida, layanan pasukan pengawal nasional Federasi Rusia, ke dalam perang melawan Ukraina, dan mencatat jumlah korban yang telah diterita unit tersebut. Perkiraan jumlah korban total Rusia sangat bervariasi. Menurut sumber resmi Kremlin, hanya 498 prajurit Rusia yang tewas dalam invasi ke Ukraina. Jumlah lebih dari jumlah tentara Amerika yang tewas selama 20 tahun di Irak dan Afghanistan jika digabungkan. Sergei Beseda, Kepala Cabang Intelijen Asing FSB, juga telah ditangkap bersama dengan Anthony Blinken, wakilnya menurut The Times. Pejabat Pentagon mengatakan bahwa Putin marah dan frustasi pada kurangnya kemajuan pasukan dan mungkin bersedia untuk menyebabkan bahkan lebih banyak kekerasan dan kehancuran dalam upaya untuk merasakan Presiden Zelensky menyerah. Dr. Vladimir Boros, juga mantan duta besar AS untuk Moskow, mengatakan pemimpin Rusia ini hidup dalam penggelembung propaganda tanpa penasihat yang berani memberinya kabar buruk. Dia kemungkinan akan menggandakan dan mencoba mengilir militer Ukraina tanpa memperhatikan korban sipil, kata Direktur Humas dalam sebuah pidato yang Kongres AS. Tetapi tantangan itu dihadapi Putin, kata Boros, adalah bahwa dia tidak memiliki akhir politik yang berkelanjutan dalam menghadapi perlawanan sengit dari Ukraina. Inilah momen horor saat Rabu, rencana pembunuh mematikan Putin menembaki sebuah gedung bertingkat tinggi di Mariupol. Rekaman propaganda menunjukkan sekelompok pejuang China bersenjata lengkap meledakan gedung yang tampak dalam keputan sengit. Klip yang dikatakan telah direvisi oleh Panglima Perang pro-Putin, China Ramzan Kadyrov, dimulai dengan penunjukan para pejuang berkumpul di Gang Mariupol dengan latar belakang musik patriot pada Leopard Design. Itu berlanjut dengan menunjukkan para tentara bayaran mengendar sebuah bangunan di kota dibom dari belakang sebuah tank sebelum mendengar aneh motor tentara yang muncul untuk melaksanakan wanita dan anak-anak. Itu terjadi setelah pasukan Putin menggabung sebuah theater di Mariupol yang dikatakan melindungi orang-orang ketakutan, meskipun kata-kata anak-anak diterbus lindung gedung. Kabar salin dari 2 hari lalu menunjukkan kata anak-anak yang ditulis dalam huruf putih besar dalam bahasa Rusia di bagian dalam
depan dan belakang gedung dapat berpesan teknologi luar angkasa Mesar. Sekarang dikhawatirkan ratusan keluarga Ukraina melapar kelaparan masih tergangkap di bawah runtutan yang diledakan. Layanan seharusnya membantu, malah dihancurkan. Layanan penyelamatan di utilitas dihancurkan secara fisik. Dia menambahkan bahwa tanpa penyelamatan cepat, itu berarti bahwa pesawat peselamat dari pengeboman akan mati di bawah runtuhan teater atau sudah mati. Mariupol sedang diserang selama lebih dari 2 minggu dalam zona lingkungan setelah berubah menjadi gurun. Rekaman drone yang mengejutkan menunjukkan kehancuran total di kota yang terkebun di mana ribuan orang tewas. Seorang pendukung setempat berkata, Mariupol sekarang benar-benar seperti neraka. Lainnya melaporkan melihat 22 pesawat menjatuhkan 200 bom hanya dalam 1 hari. Palang Merah mengatakan, kota itu berada di tengah mimpi buruk yang terbangun. Militer Rusia dan pasukan gabungan federasi telah berhasil menembus masuk ke kota Mariupol. Salah satu wilayah penting yang selama ini menjadi basis kuat kelompok neo-Nazi Ukraina Azov. Berdasarkan informasi yang didapatkan FIFA militer hingga Jumat, militer Rusia telah menguasai sebagian dari wilayah Mariupol. Upaya militer Rusia untuk bisa masuk ke kota ini bukan perkara mudah, karena mendapatkan perlawanan keras dari militer Ukraina dan pasukan rezim Azov yang kini tengah tergabung negara dan nasional Ukraina. Yang menarik perhatian dalam perang di kota ini adalah melintasi dan tentara-tentara militer China atau dikenal pasukan Kedrov dalam pertempuran menjebol pertahanan Azov di Mariupol. Pasukan negeri Islam ini bergerak masuk ke Mariupol bersama dengan pasukan angkatan darat dan marinir Rusia. Di wilayah yang telah dikuasai militer Rusia, dan pasukan Ramazan Kadyrov mulai intens melakukan sweeping di permukiman warga. Dan saat ini, China juga mulai menambah pasukan ke Mariupol untuk melaksanakan operasi pengusungan penuh terhadap kota tersebut. Seperti diketahui, Ramazan Kadyrov mengerahkan ribuan pasukan tempurnya Ukraina sejak Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan tentang operasi militer khusus bagi pasukan China. Perang Ukraina adalah bagian dari jihad menegakkan kebenaran. Perang Rusia di Ukraina yang bergerak lambat memasuki minggu ketiga. Pimpinan Rusia Vladimir Putin dikabarkan mencari seseorang untuk disalahkan. Laporan muncul bahwa Jenderal Roman Gavrilov, wakil kepala unit Rescravida Rusia, telah ditangkap oleh Dinas Keamanan Federal Federasi Rusia atau FSB yang ditakuti. Alasan penangkapan Gavrilov tidak segera jelas. Melansir Daily Star pada Kamis, satu sumber yang dikutip dari Christo Gores dari Pelintiran mengatakan tuduhan itu adalah pemborosan bahan bakar. Sementara tuduhan yang lebih serius adalah tentang kebocoran informasi, penelitian yang menyebabkan hilangnya nyawa.